Bismillahirrahmanirrahim. Sanatil mutasil al Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimallahu ta'ala nafanallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila anqal wa an Abdillah ibni Buraidata an abihi saking bapake Buraidah radhiyallahu anhuma qala andika qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manute sapa wong iku habasa ngeker sapa man al-inaba ing anggur ayamal kitofa ing dinane ngunduh ngunduh hatta yabi'a sehingga adol ing inab miman saking wong yatahidu kang ngalap sapa man ing inab khamron ing arak waqat taqahhama mongko teman-teman wis mlebu sapa man annara ing neraka ala basiratin netepi ningali moto kul at-Tabrani fil awsat bisnadin hasan. Dari Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah dawuh man habasa al-inaba barang siapa yang menahan anggur ayyamal kitof di hari panen hatta yabi'ahu oleh nahan oleh nimbun sampai ia menjualnya kepada orang yang menjadikan khamar. Inab anggur itu salah satu daripada bahan pokok daripada khamr arak. Perasan anggur didiamkan, ditaruh di suatu wadah ya, perasannya didiamkan nanti mendidih. Nah, ketika mendidih itu jadi khamr. Nah, barang siapa yang menahan anggur ia tidak menjualnya sampai anggur itu akan dijadikan khamr. Artinya menjual kepada orang yang menjadikan anggur itu sebagai khamr. Maka orang seperti itu benar-benar telah memasukkan dirinya ke dalam neraka secara nyata. Jadi ta'awun alal ismi wal udwan termasuk tolong menolong dalam perbuatan dosa atau aniaya. Ini menjual kepada orang sing arep gawe khamr. Nah, itu ndak boleh. Apa saja yang terkait dengan kemaksiatan, nah, kita membantunya menjual barang tersebut, ikut andil dalam kemaksiatan, maka kita terjerumus ya, sama halnya pelakunya ke dalam neraka. Nah, ini tidak boleh untuk ta'awun tolong menolong dalam ismi wal udwan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat andika sapa Dewi Aisyah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kharaju taiba watane bumi iku bidzamani dan tempuwi rawahul khamsah wa dha'afahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu al-Jarud wa Ibnu Hibban wal Hakim wa Ibnu al-Qattan. Jadi paweton bumi al-kharaj bisa
gandum, padi, ya, anggur, kurma, apa sajalah panenan bumi itu ditempoi. Artinya di situ ada hak zakat sehingga harus dibayarkan hak-hak fuqara dan masakin. Bahkan kalaupun dirusak itu nanti ada ganti ruginya, ditanggung, harus diganti rugi. Wa Urwah al-Bariki radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam aweh sapa nabi ing Urwah dinaron ing sak dinar liastaria krana tuku sapa Urwah bi lan sak dinar udhiyatan ing wedhus gawe kurban. Fastara mongko tuku sapa Urwah bi kelan dinar satene ing wedhus loro babaa mongko tuku sapa Urwah idauma ing salah sijine saten bidinarin lan sak dinar. Fatahu mongko teka sapa Urwah ing Nabi bisaten kelawan wedhus siji wa dinarin lan sak dinar. Padha mongko ndongaake sapa Nabi lahu maring Urwah bil barakati kelawan berkah atau akeh fi baihin dalam dodolane Urwah. Fakana mongko ana sapa Urwah iku lawis tara mentuku sapa Urwah turaban ing sawah la rabiha mongko badhe sapa Urwah ing dalam turab wal khamsah ilan nas wa qad akhrajal Bukhari fi dhimni hadis walam yasuk lafdhahu wa awrada Tirmidzi lahu syahidan min hadis Hakim bin Hizam. Ini Urwah salah satu sahabat Nabi yang pandai untuk berbisnis, ya, bermuamalah. Bahwasanya Nabi memberi Urwah ini 1 dinar. Ini tak wae sak dinar kono tuku wedhus nggo kurban. Atau belikan sana belikan kambing ausatan. Kemudian Urwah ini membeli dengan 1 dinar itu 2 kambing. Cerdas. Kon tuku diwehi sak dinar suruh beli binatang kurban, ya, kambing yang untuk kurban. Akhirnya ia belikan kambing, barang wis ditukoke wedhus ia jual lagi. Fastara bihi sataini, artinya dengan 1 dinar ia beli 2 kambing. Sing sak dinar kon tuku kambing siji malah ditukoke wedhus loro. Akhirnya faba'idahuma bidinarin, yang satunya dijual dengan sak dinar. Akhirnya fa'atahu bisatin wa dinarin, ia sowan kepada Rasulullah membawa 1 dinar dan kambing 1. Rasulullah melihat Urwah, ya, seperti ini, ya luar biasa, ya. Saya suruh beli dengan 1 dinar kambing 1 malah dibelikan 2. Sing siji didol payu sak dinar maneh. Terus sowan kepada Rasulullah matur dengan membawa 1 kambing dan 1 dinar. Akhirnya Rasulullah mendoakan kepadanya untuk supaya barakah di dalam jual belinya. Fata'alahu bil barakati fi baihi. Fakana lawistara turaban, ana sapa Urwah jikalau ia membeli debu. Maksudnya debu di sini pekarangan, sawah, kebun, ya. La rabiha fi, maka ia akan beruntung, akan, ya, jual belinya itu akan untung. Meskipun jual belinya adalah debu. Jadi apa wae sing ia jual belikan karena berkah doanya Rasulullah sangat mustajabah, yaitu mendoakan untuk barokah untuknya,
apa saja yang ia lakukan dalam jual beli pasti itu akan beruntung. Mulane dianjurkan untuk sowan ke kiai ulama, minta doa supaya diberkahi dalam jual belinya, dalam usahanya, karena ulama warasatul anbiya. Insyaallah dengan keberkahan doa yang diberikan oleh para kiai ulama itu akan menjadikan berkah dalam muamalahnya. Itu seperti itu. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nyegah sapa Nabi an siraima saking tuku anak fi butunil an'am ing dalam pira-pira wetengane raja kaya hatta tadha sehingga nglairake apa an'am. Wa an bai'ima lan adol perkara fi duru'iha dalam kapure an'am. Wa an sira'il abdilan saking tuku budak wa te abet iku abikun minggat. Wa an sira'il maghanim lan saking adol bondo jarahan hatta tuksam sehingga den bagi. Wa an sira'is shadaqat lan saking adol bondo zakat hatta tukbadha sehingga den dum. Wa an darbatil ghais lan nyegah saking adol metune wong kang nyilem ana segara ya. Rawa nyeritakake hadis sapa Ibnu Majah wal Bazzar wa Daruqutni bi isnadin dhaif. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi mencegah jual beli apa yang ada di dalam perut hewan ya. Jadi ana unta meteng, sapi meteng, ana wedhus meteng. Saya beli janin itu yang ada di perut hewan ternak misalnya. Itu tidak boleh. Karena tidak diketahui suatu yang juhila, yang ghairu maklum, yang tidak diketahui. Ya nanti lahir urip, nek mati kan nanti yang rugi siapa? Karena di sini ada gharar, ada bentuk penipuan yang belum pasti lah, itu tidak boleh. Jadi menjual sesuatu yang ada di perut hewan itu tidak boleh hatta tadak sehingga lahir. Kalau sudah lahir boleh. Wan baima fi duru'iha, juga menjual sesuatu yang ada di dalam kapurnya hewan. Kapur itu wadah susu ya. Kelihatannya ya besar ya kapurnya itu sehingga banyak asinya. Nah, kalau belum diperas, belum dikeluarkan ya karena ghairu maklum atau majhul itu tidak boleh. Juga wa'an sira'il abdi wa huwa abik, menjual budak atau beli budak yang kabur, tidak diketahui kabur kemana ya. Nah, ini lam yukdar ala taslimihi, orang mampu untuk diserahkan, mengkabur ya. Atau menjual burung yang ada di hawa, di udara sing lepas. Nah, itu gimana menangkapnya? Nah, itu enggak boleh. Karena di situ ada gharar, Wa an sira'il maghanim hatta tuksam, juga melarang jual beli ghanimah sebelum dibagi. Nah, kayak bagianku nggo sampean ngene dak dol karo sampean. Urung genah pira uliye, urung dibagi kok is didol ora kena. Wa an sira'is shadaqat hatta tukbat, juga ya menjual belikan atau membeli zakat ya sebelum diterima itu tidak boleh. Zakatnya belum diterima udah dijual, dia fuqara masakin berhak menerima zakat,
Urung ditampani barange wis didol, tak dol bagianku nggo sampean. Ora kena. Karena belum diketahui. Kalau berbeda kalau udah diterima wis hake mustahik, sudah menjadi haknya mustahik, pemilik yang sah. Kalau mau dijual pun tidak masalah meskipun kepada orang yang mengeluarkan zakat itu. Misalnya zakat fitrah. Saya zakat fitrah berikan kepada fuqara ya, satu orang. Nah, dia keluarganya 10. Berarti kan 10 sok. Wis ditampani ya 10 sok diberikan fuqara. Lah fuqara itu menjual ya 10 sok itu kepada yang mengeluarkan zakat boleh. Sudah jadi hak sendiri, terserah. Tapi sebelum diterima ndak boleh. Wa andor batil ghais atau adol ya. Matune wong sing nyilem, artinya nyelam segara atau nyelam laut. Di dalam laut ada mutiara, ada apa. Pokoknya apa yang kamu tangkap, kamu peroleh, saya beli ya. Nah, itu ndak boleh. Artinya ya, saya akan membeli apa yang kamu ambil nanti setelah menyelam dalam air, mutiara atau apa. Ini uangnya dulu sebelum ya keluar dari ya laut itu dengan membawa barang yang ada di laut itu tidak boleh karena belum kelihatan, belum diketahui barang yang dijual belikan, itu tidak boleh. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tastaru aja tuku sira kabeh asamaka ing iwak fil main dalam banyu fa inna sunnis samak iku qararun bujuk. Rawa Ahmad wa asyara ila anna swaba waqfuhu. Menjual ikan di kolam itu juga tidak boleh. Karena menipu ikan itu kadang kelihatan banyak, kadang kelihatan gemuk ya. Orang ngerti jumlahnya cacahe. Tebas itu biasanya kan. Itu tidak boleh karena di situ ada faktor daripada yang tidak jelas. Horor ya, ada penipuan di situ. Ya kalau memang ya sesuai timbangannya, nah orang sesuai kan rugi, kasihan baik itu pemilik atau pembeli ya, penjual atau pembelinya. Itu nanti bisa menyesal di setelah akad ternyata wis dibayar larang kok jebule ora ono iwake. Ternyata ikannya lebih banyak daripada pembayarannya. Lah itu mulane nek isih nang banyu, isih nang kolam ndak boleh. Diasat dhisik lah, ditimbang bagaimana berapa kilo ya. Nah, itu sesuai dengan umumnya apa per ekor, apa bagaimana per kiloan atau ya setelah diangkat daripada kolam. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala nanya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antuba'i yen den dol apa samaratun buah hatta tut'am sehingga pertelo bagus wala yuba ora den dol apa sufun wulu alus ala doren ing atase geger wala labanunan ora puan fitaren dalam kapur wa tabarani fil ausati wa darqut makhraja budat fil marasil ikrimah wa raju aidan mauqufan ala Ibnu Abbas bi isnadin qawin rajul Baihaqi. Rasulullah mencegah menjual belikan buah sehingga butuhi sholah atau tut'am sehingga tampak baiknya makanan iso dipangan lah. Nek isih ijon ya masih mentah, masih apalagi masih hanya muncul bunga ya, masih berbunga atau apa nembe ngembang berkembang, belum tampak wujudnya, belum bisa diambil, belum masak, itu tidak boleh karena nanti bisa terkena ya musim gugur, nah ya, sehingga tidak bisa panen nantinya. Atau
ya merugilah intinya, kasihan yang membeli. Atau nanti bisa menyesal pemiliknya buah itu, oh ternyata malah ini melimpah ruah buahnya, saya wis kadung dol murah ternyata panennya banyak sekali, kan kasihan yang pemiliknya, akhirnya menyesal di kemudian hari. Wala yubausufun ala dorin, ora kena lulang didol isih nanggon punggunge hewan itu, ya isih urip kowe lulange wedhus kowe sing mlaku kowe tak dol karo sampean. Nanti lulange sapi ki sing isih nang geger masih nempel belum di kuliti, belum dikuliti, ya ini ndak boleh. Karena ndak tahu nanti ketika pengulitannya itu nanti sobek atau bagaimana, rusak kan, ya kasihan yang sudah bayar. Walalabanan fidzara'in juga, ya ASI yang masih ada di wadah susunya itu ndak boleh, karena belum diketahui berapa kadar banyak sedikitnya, ya. Nah, itu masih majhul, suatu yang tidak diketahui itu ndak boleh. Rawahu Tabarani fil Awsat wa Daruqutni wa kharaja Abu Daud fil Marasil Ikrimah wa rajat mauqufan ala Ibnu Abbas bi isnadin qawiyyin wa rajul Baihaqi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya satuna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nanyaka an bai'il madhamin, saking adol anak kang ana ing jerone weteng, wal malakih lan janin hewan lanang. Rawahu Bazzar wa fisnadi dhafun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi mencegah jual beli hewan, ya anak yang masih ada dalam kandungan di perut, itu tidak boleh karena belum diketahui hidup matinya, ya. Wal malakih, janin hewan sing lanang, artinya pelanangan, adol pelanangan nyewa. Sampeyan duwe pejantan, ya pejantan hewan kuda atau kambing atau sapi atau unta untuk melanangi jasa untuk pejantan, nah itu ndak boleh, itu ndak boleh. Ini biasanya berlaku di kampung-kampung, ya, nyewa untuk pejantan, atau jual beli, ya, maninya untuk kawin lah, satu kawinan untuk dua kawinan. Itu biasanya kalau punya hewan betina kok wis brai, akhirnya goleki pajak, ya pejantan, ya itu terus bayar, ya itu ndak boleh di situ. Karena ada gharar di situ, ada penipuan. Ya nek dadi langsung hamil, nek ora piye? Ya, paling ya solusine nanti ganti pakan lah bahasanya. Pinjem, ya. Nanti tak kasih pakan untuk ganti pakan, itu raf'ul yad, bisa seperti itu. Ini kalau jual beli berapa sekian, 500.000 sekali pajak, sekali, ya ngantuk, ya itu sekian 1 juta misalnya. Nah, ini ada gharar di situ. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku aqala ngurungake sapa man musliman ing wong muslim bai'atahu ing bai'e muslim, aqala mongko ngurungake sapa Allah asratahu ing keluputane man. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Barang siapa yang ngurungake itu membatalkan kepada seorang muslim jual belinya, maka Allah akan berikan kemurahan untuknya, ya kesalahannya akan dibatalkan juga. Artinya ketika jual beli terjadi, meskipun itu sudah tarodhi, wis ridho-ridhonan, wis oke, podo geleme, wis kadung jual beline, kok ada salah satu yang menyesal dalam jual belinya. Kang, nyong njaluk ngapura ora sida, ya nyong duwite jane arep kanggo nggo bayar semesteran, yo nyong ora sida tuku iki karo sampean. Ndak apa-apa, ora apa-apa, kanggo sampean butuh kene ora apa-apa, batalna jual beline.
ndak jadi jual beli ndak apa-apa. Lah itu iqalah ya, nggawe kemurahan atau membatalkan, mengurungkan jual beli itu ini dianjurkan ya. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh barang siapa yang memberikan kemurahan atau membatalkan ya, atau memberikan kelonggaran terhadap muslim terhadap jual belinya, mau lanjut atau dibatalkan, maka aqalallahu asrotahu, Allah Ta'ala akan memberikan kemurahan, akan memaafkan, akan membatalkan kesalahan-kesalahan yang ia telah lakukan. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Babul khiyar wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.